Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 50. Kalau sudah terlalu bucin, memang bahaya. Kian ikut menemani mereka, sementara Kenny dan Vina sedang lapor polisi karena Philo belum ditemukan. Sabar ya, Shala mengusap punggung Anggika. Kak Ren pasti baik-baik saja. Anggika hanya mampu menyadarkan kepalanya pada bau Syahla. Ia berangis terseduh-seduh sejak kali pertama Kak Ren ditemukan. Meski begitu, ia merasa lega karena Kak Ren berhasil selamat. Lah, Kian menghampiri mereka dengan wajah pucat. Syahla dan Anggika lantas mengalihkan pandangan mereka pada Kian dengan raut muka penasaran. Kenapa kak? Kak Philo udah ditemukan? Kian mengangguk kecil untuk menjawab pertanyaan Syahla. Dia baik-baik saja, tapi... Dia mengaku kalau dialah yang mendorong Ren ke jurang. Syahla dan Anggika saling berpandangan. Jadi maksudnya Kak Ren gak kecelakaan, Philo sengaja dorong dia. Tapi kenapa? Dari awal aku udah curiga kalau Ren jatuh bukan karena kecelakaan. Kalian harus ingat, Ren itu adalah pendaki gunung profesional. Dia bahkan sudah sering naik turun gunung dengan jalur pendakian yang lebih sulit. Hanya mendaki gunung sekecil itu tidak akan membuatnya terluka. Jadi aku, Vina, dan Kenny sebenarnya sudah berpikir kalau ada yang mendorong dia ke dalam sana. Dan orang itu Kak Philo. Syahla memperjelas ucapan Gian yang dibalas dengan anggukan kepala. Wah, Anggika menggelengkan kepalanya. Udah gila tuh cewek. Dari awal gue udah mengira dia itu cewek gak bener. Lagaknya itu loh, songong banget. Terus sekarang apa coba maksudnya? Dia mau mencelakai Kak Ren? Sabar Nggi, Syahla kembali mengusap punggung sahabat ya. Itu bisa kita urus nanti. Yang paling penting sekarang kondisi Kak Ren dulu. Anggika menghela nafas panjang. Ia berusaha menenangkan emosinya yang mulai tersulut. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan dibuka dan dokter yang memeriksa Kak Ren keluar. Dokter, Anggika langsung beranjak dari duduknya dan menghampiri sang dokter. Gimana keadaan pacar saya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasien hanya mengalami patah tulang ringan di kakinya. Tidak ada yang serius. Hanya saja tolong pastikan pasien tidak banyak bergerak sampai kakinya benar-benar sembuh. Alhamdulillah, Syahla mengucap syukur. Jadi sekarang kita bisa langsung menjenguk pasien kan dok? Silakan, ucap sang dokter. Pastikan untuk tidak membuat keributan karena pasien masih belum sembuh betul. Siap dok, jawab Syahla patuh. Sementara Anggika lebih dulu masuk ke ruangan di mana Kak Ren dirawat di dalam sana. Sayang, Anggika langsung memeluk kekasihnya dengan perasaan lega. Kak Ren tersenyum dan menyambut pelukan Anggika dengan mesra. Kamu pasti khawatir sekali ya? Tanya Kak Ren yang membuat Anggika serta merujukkan wajah kesal. Menurut kamu, siapa coba orang yang gak khawatir saat ngelihat pacarnya jatuh ke jurang? Kak Ren terkekeh. Maaf ya, aku juga gak tahu kalau bakalan jadi seperti ini. Memangnya, apa yang sebenarnya terjadi Ren? Kak Ren terdiam sejenak. Ia menatap satu persatu wajah orang di dalam ruangan itu. Gian, Syahla dan Anggika. Semua orang tampak menatapnya dengan wajah cemas dan penasaran. Sebenarnya, Kak Ren menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. Aku bohong waktu pamit sama kamu untuk buang air kecil. Sebenarnya waktu itu aku ketemu sama Philo. Kak Ren kemudian bercerita kalau kala itu Philo mengirim chat untuk menemuinya di suatu tempat. Kak Ren awalnya tidak mau, tapi Philo kemudian mengancam dengan pura-pura akan melompat ke jurang.
Kak Ren jelas panik. Maka ia membuat alasan pada Anggika agar bisa menemui Philo. Aku mencintai kamu Ren. Begitu kalimat pertama yang dilontarkan Philo kepada Kak Ren saat itu. Mendengar itu, Kak Ren jelas terkejut. Selama ini ia hanya menganggap Philo sebagai teman biasa seperti yang lainnya. Ia tak menyangka kalau Philo ternyata sudah memendam rasa kepadanya. Maaf, ucap Kak Ren tulus. Aku tidak bisa menerima perasaan kamu. Kamu tahu sendiri aku sudah punya Anggika. Aku tidak peduli. Philo menatap laki itu dengan tatapan tajam. Aku akan memilikimu Ren. Apa maksud kamu, Vi? Selama ini aku menganggap kamu sebagai sahabatku. Aku tidak pernah menganggap kamu lebih dari itu. Sudahlah Vi, masih banyak laki di luar sana. Laki yang jauh lebih baik dari aku. Tidak ada, Philo menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang lebih baik dari kamu. Tanpa meminta persetujuan Kak Ren, Philo mendadak memeluk laki itu dengan erat. Philo, lo gila ya, lepasin. Kalau kamu masih nggak mau menerima aku, ayo kita mati bersama. Philo, lepasin gue. Dengan sekuat tenaga, Kak Ren mendorong Philo dari pelukannya. Gadis itu langsung tersungkur karena perbedaan kekuatan mereka yang cukup jauh. Vi, sorry banget, gue nggak bermaksud dorong lo sama sekali. Kalau lo nggak meluk gue dari awal, gue nggak bakal ngelakuin ini. Kak Ren merasa menyesal saat melihat Philo yang jatuh kesakitan. Ayo, gue bantu berdiri. Gue harap, setelah ini kita akan jadi teman seperti sebelumnya. Ayo kita lupakan kejadian hari ini. Lupakan. Philo menepis uluran tangan Kak Ren dengan kesal. Kalau gitu, lo aja yang mati. Dengan cepat, dan tanpa sempat Kak Ren mempersiapkan diri, Philo sudah mendorong tubuh laki itu. Jelas saja Kak Ren langsung kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya jatuh begitu saja ke dalam jurang yang curam. Melihat Kak Ren terjatuh, bukannya langsung berteriak minta tolong, Philo malah merasa ketakutan dan memilih kabur. Ia memutuskan untuk turun gunung terlebih dulu dan bersembunyi di rumah temannya yang berada di daerah sana. Astaga, Gian menghela napas panjang setelah mendengar cerita Kak Ren. Gue nggak ngangka kalau Philo bakalan ngelakuin hal se-ekstrim itu. Anggika menganggukkan kepalanya. Kalau gitu semuanya jadi masuk akal. Alasan kenapa Philo judes banget sama kita ya karena dia ngincer Kak Ren. Anggika lalu mengalihkan pandangannya pada sang pacar. Kok bisa dia seobsesi itu sama kamu? Kamu pernah baperin dia? Tuduh Anggika yang langsung membuat Kak Ren panik. Astaga sayang, kamu bisa tanya deh sama semua temen aku. Aku sama Philo itu nggak pernah ada apa. Sumpah, kalau kamu nggak percaya, aku bisa telepon teman aku satu. Halah, tapi kamu pasti pernah ngelakuin sesuatu yang istimewa kan buat dia. Makanya dia jadi sebucin itu. Ya ampun,
sayangku, cintaku, aku nggak pernah begitu. Syahla hanya mampu gelengkan kepalanya mendengar perdebatan dua sejoli di depannya. Gian lalu menepuk kecil pundak Syahla dan memberi isyarat agar mereka keluar saja dan membiarkan pasangan kekasih itu menyelesaikan urusan mereka. "Kenapa jadi drama begini ya?" ucap Gian saat mereka keluar dari area rumah sakit. Niatnya mau liburan bareng, malah berakhir masuk rumah sakit. Syahla menghela napas berat. Orang kalau sudah terlalu bucin memang bahaya. Gian mengangguk, anggukkan kepala setuju. Diam. Ia curi pandang ke arah Syahla sambil tersenyum salah tingkah. Entahlah, meski mengetahui kalau gadis itu sudah menikah, tetap saja Gian merasakan ada debaran aneh di dalam dadanya. "Kamu pernah merasa bucin banget sama seseorang?" Pertanyaan Gian membuat Syahla menoleh dan pandangan mereka seketika saling bertatapan. Istri, belum sempat Syahla menjawab. Suara seorang pria membuat mereka seketika mengalihkan pandangan. Gian mengerutkan kening saat melihat seorang pria yang tidak ia kenal. Lalu, dengan setengah berlari, laki itu berjalan mendekati mereka dan memeluk Syahla dengan erat. Apaan? Gian sontak mencengkeram kerah baju lelaki itu, menatapnya dengan sengit. "Jangan sentuh temanku." "Teman?" Lelaki itu menaikkan sebelah alis. "Aku belum pernah melihat kamu di sekitar istriku." "Istri?" Kening Gian berkerut. Ia lantas menoleh pada Syahla, meminta penjelasan. Syahla kemudian mendekati mereka berdua dan berusaha melepaskan cengkeraman Gian pada leher suaminya. "Gian, tolong lepasin. Kenalin, ini Mas Amar, suamiku." Jelas saja hal itu membuat Gian membelalakan mata. Siapa yang menyangka kalau saat ini dirinya akan bertemu dengan suami Syahla secara langsung? Maaf, Gian buru melepaskan cengkeramannya, sementara Ustadz Amar menepuk pakaiannya seolah sentuhan Gian adalah sesuatu hal yang kotor. Mas kok udah ada di sini? Bukannya tadi pagi masih di Amerika?" Syahla mendekati suaminya sambil bertanya keheranan. "Saya tiba kangen banget sama kamu sayang. Jadinya saya langsung pesan penerbangan paling cepat ke Jakarta. Saya sengaja nggak ngabarin kamu karena mau kasih kejutan, tapi malah jadi saya yang terkejut." "Saya bingung karena kamu maupun Anggika nggak ada di apartemen padahal sudah malam. Akhirnya saya cek lokasi handphone kamu dan ternyata ada di sini." Jelas Ustadz Amar panjang lebar. "Kamu nggak apa-apa kan?" "Saya baik saja." Syahla tersenyum. "Cuma, pacarnya Anggika sekarang harus dirawat karena abis jatuh ke jurang." Innalillahi, Ustadz Amar mengusap wajahnya sambil memandangi gedung rumah sakit. "Tapi kamu sendiri baik saja kan? Mas bisa lihat sendiri." Syahla memutar tubuhnya untuk memastikan keadaannya.
Ustadz Amar menghela napas lega dan memeluk istrinya erat-erat. Saya kangen sama kamu, saya juga. Lama mereka berpelukan, membuat Gian hanya mampu memalingkan muka melihat pemandangan di depannya. Padahal, baru seminggu yang lalu ia yakin bisa melepaskan Syahla, tapi ternyata melihat kemesraan Syahla dengan laki lain secara langsung bisa membuatnya sesakit ini. Kalau gitu, aku pulang duluan ya. Gian akhirnya menyela pembicaraan pasutri itu, dia tidak mau berada di sana lebih lama. Bareng kita aja Gian, Syahla menawarkan. Malam begini mana ada bus yang lewat. Bareng, Ustadz Amar mengerutkan kening. Memangnya dia searah sama kita? Oh iya, saya belum pernah bilang ya, Gian ini tetangga apartemen kita loh. Oh, Ustadz Amar mengangguk, anggukan kepala, matanya memperhatikan Gian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kamu nggak keberatan, kebetulan bangku belakang mobil saya kosong, ujar Ustadz Amar kemudian. Gian hanya mampu tersenyum masam sembari melirik ke arah Syahla. Sebenarnya ia ingin sekali menolak, tapi melihat tatapan penuh harap gadis itu membuatnya luluh juga. Pada akhirnya, Syahla, Ustadz Amar dan Gian kembali ke apartemen mereka dengan menggunakan mobil yang sama. Syahla dan Ustadz Amar duduk di barisan depan, dan Gian duduk bersama barang bawaan mereka di bangku belakang. Ia hanya mampu menghela napas panjang sembari lihat pemandangan jalan yang gelap demi mengalihkan perhatiannya dari kemesraan dua sejoli di depannya itu. Mas memang segitunya kangen sama saya. Syahla menggoda sang suami. Tangannya menggenggam sebelah tangan Ustadz Amar yang bebas. Kangen banget, Ustadz Amar mencium punggung tangan Syahla yang berada di genggamannya. Syahla tersenyum malu. Mas, jangan begitu, malu sama Gian, ucap Syahla sambil melirik ke belakang lewat kaca yang berada di depannya. Biarin, dia tidur, jawab Ustadz Amar yang membuat Gian mau tidak mau terpaksa menutup matanya. Dia sebenarnya masih ingin membuka mata, hanya saja pemandangan di depannya tidak cukup indah untuk dilihat. Kalau gitu, Syahla menggigit bibir dan mulai berhitung di dalam hati. Setelah dirasa waktunya cukup tepat, gadis itu lantas mendaratkan sebuah ciuman ringan di pipi sang suami. Saya juga kangen sama mas suami. Bersambung.